Daois tujuh warna adalah pemurni prasasti sejati peringkat ketujuh. Di setiap peringkat, dia memiliki setidaknya 6 lampu roh yang menyala. Seberapa besar api rohnya? Meskipun Lu Ming menyalakan 10 lampu roh di setiap level, sebelumnya dia hanya seorang alkemis tingkat ketiga. Dia masih jauh dari menjadi alkemis tingkat ketujuh. Misalnya, seniman bela diri alam Grandmaster bela diri dan seniman bela diri alam embrio roh berada di dunia yang berbeda. Oleh karena itu, api spiritual dari Taois tujuh warna masih menyebabkan api spiritual Lu Ming terus berkembang pesat. Selain itu berisi potongan-potongan pengalaman Daois tujuh warna. Pengalaman Lu Ming dalam alkimia dan formasi prasasti menjadi semakin melimpah. Ya, lihat, ada istana lain di depan. Xian Yanxing tiba-tiba menunjuk ke depan dan berkata dengan heran. Lu Ming menoleh. Memang benar, ada pegunungan di depannya. Di salah satu gunung, ada sebuah istana. Mungkinkah Taois tujuh warna memiliki lebih dari satu istana? Mungkinkah semua hartanya disembunyikan di istana depan? Mata Lu Ming berbinar. Jelas, Xian Yanxing juga memiliki tebakan yang sama. Membunuh. Bunuh jalan kami dan rebut semua harta karunnya. Teriak Dandan. Bas. Bas. Lu Ming berubah menjadi dua garis cahaya pelangi dan terbang ke arah itu. Namun tidak lama kemudian, mereka berhenti. Di depan mereka, ada dua sinar cahaya, satu di depan dan satu lagi di belakang, melaju ke arah mereka. Di depannya ada cahaya pedang emas. Di dalam cahaya pedang itu ada seorang pemuda berusia 20-an. Dia sangat tampan dan memancarkan aura yang kuat. Rupanya pemuda itu sedang dikejar cahaya dari belakang. Sinar cahaya di belakangnya adalah seorang lelaki tua. Praktisi spiritual Han Dao. Lu Ming dan Xian Yanxing terkejut melihat lelaki tua di belakang mereka. Orang yang mengejarnya sebenarnya adalah praktisi spiritual Han Dao. Tapi bukankah dia terjebak dalam barisan besar di alun-alun? Dia sebenarnya telah melarikan diri dan bahkan muncul di sini. Namun, melihat aura praktisi spiritual Han Dao, dia seharusnya terluka parah dan jauh dari kondisi puncaknya. Dia paling banyak berada di tingkat kedua dari tingkat samudera spiritual. Nak, serahkan harta karun itu dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Makhluk spiritual Han Dao berteriak. Namun, pemuda itu tidak berniat memperhatikan mereka. Dia terbang ke depan dengan kecepatan tinggi dan terbang melewati Lu Ming dan yang lainnya. Apa? Praktisi spiritual Han Dao sedang mengejar. Dia melirik ke arah Lu Ming dan tertegun sejenak sebelum dia berteriak, bajingan kecil, itu kamu. Kamu layak mati. Dengan raungan marah, prajurit roh Han Dao berhenti mengejar pemuda itu dan menerkam Lu Ming dan Xian Yanxing. Matanya dipenuhi kebencian yang mendalam. Dari sini terlihat betapa dia membenci Lu Ming. Dia langsung meninggalkan pemuda itu. Ekspresi Lu Ming serius dan tombak naga yang tak terbatas muncul di tangannya. Medan kekuatan setan langit. Xian Yanxing mengulurkan tangannya, dan medan kekuatan iblis langit yang besar menutupi prajurit roh itu. Namun, praktisi spiritual Han Dao memang kuat. Meski dia terluka, esensi vital dalam tubuhnya masih sangat kuat. Esensi vitalnya meledak dan menerobos medan kekuatan iblis langit, menyerang Lu Ming dan pria lainnya. Pemotongan kehancuran. Memotong. Xian Yanxing berteriak lagi. Kekuatan pemotongan destruktif meledak dari medan kekuatan iblis langit. Kekuatan pemotongan yang mengerikan sepertinya mampu membelah ruang. Praktisi spiritual Han Dao berteriak dengan marah. Tubuhnya ditutupi es putih, yang terlihat seperti baju Ice Armor. Dia terus berlari ke depan. Membunuh. Lu Ming memegang tombak naga yang tak terbatas dan bergegas ke medan kekuatan iblis langit. Sinar tombak itu diarahkan ke tenggorokan praktisi spiritual pedang dingin itu. Lu Ming tidak dibatasi sedikit pun di medan kekuatan iblis, sama seperti dia berada di luar. Medan kekuatan iblis langit sepenuhnya berada di bawah kendali Xian Yanxing. Dentang. Praktisi spiritual Han Dao menebas pedangnya dan memblokir tombak panjang Lu Ming. Tubuh Lu Ming gemetar dan dia mundur. Tingkatan praktisi spiritual Han Dao terlalu tinggi. Meski terluka, kekuatan tempurnya masih menakutkan. Bajingan kecil, mati. Kalian semua akan mati hari ini. Niat membunuh di mata praktisi spiritual Han Dao begitu kuat sehingga tidak dapat dibubarkan. 3 hari yang lalu, dia dan monster tua berambut merah telah terjebak dalam formasi selama setengah hari dan hampir mati.
Untung saja ada orang lain yang sudah sampai di sana dan membantu mereka menghancurkan pondasi formasi. Meski berhasil melarikan diri, ia terluka parah dan belum pulih sepenuhnya. Bisa dibayangkan betapa dia membenci Lu Ming dan Lin Feng. Ledakan, ledakan, 9 garis darah naga dan garis darah kedua diaktifkan pada saat yang sama, dan kekuatan tempur Lu Ming meningkat pesat. Raja tingkat 9. Kedua garis keturunan tersebut adalah Raja tingkat 9. Praktisi spiritual Han Dao berteriak tidak percaya karena dia hampir mati ketakutan. Ketika garis keturunan seseorang diaktifkan, tidak dapat dihindari bahwa tingkat garis keturunan seseorang akan terungkap. Sungguh sulit dipercaya bahwa kedua garis keturunannya adalah Raja kelas 9. Membunuh. Lu Ming berteriak. Setelah meridian darahnya meledak, kekuatan tempurnya meningkat dan dia menyerang praktisi spiritual itu dengan pedang es. Praktisi spiritual Han Dao ingin membunuhnya, jadi mengapa dia tidak ingin membunuhnya juga? Kalau tidak, rasanya tidak enak menjadi sasaran monster tua yang begitu hina. Siapa yang tahu kalau pihak lain akan melakukan sesuatu di belakangnya? Mati. Bocah ini terlalu menakutkan. Dia harus mati. Praktisi spiritual Han Dao bahkan lebih bertekad untuk membunuh Lu Ming. Bilahnya bersinar saat dia bertarung dengan Lu Ming. Namun, di bawah pengaruh medan kekuatan iblis, dia sangat terpengaruh. Tidak mudah baginya untuk mengalahkan Lu Ming. Aku akan menghancurkannya. Dandan menyusut kembali ke dalam cangkang kura-kura dan tiba-tiba menabrak wajah prajurit roh Han Dao. Namun, prajurit alam lautan jiwa yang telah memahami maksud tingkat kedua sudah bisa mengendalikan atribut alam untuk membentuk baju besi yang menutupi seluruh tubuh mereka. Mereka bergegas, tetapi mereka hanya mengenai baju besi es di wajah prajurit roh Han Dao. Nes, aku belum cukup pulih. Kalau tidak, aku akan menghancurkan lapisan es orang tua itu. Dandan terbang kembali ke bahu Lu Ming dan bergumam, mencari kesempatan lain untuk melancarkan serangan diam-diam. Suara mendesing. Pada saat ini, cahaya pedang emas terbang. Pemuda berjubah emas sebelumnya telah kembali. Bahkan sebelum dia tiba, pedang emas Qi, sangat tajam, menembus kehampaan dan menebas ke arah prajurit roh Han Dao. Nak, ayo kita mati bersama. Praktisi spiritual Han Dao berteriak dengan marah dan melambaikan pedangnya untuk menghalangi cahaya pedang. Bas! Pemuda berjubah emas muncul di udara dan mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan. Matanya akhirnya tertuju pada Lu Ming. Sura. Raja Neraka, kata Lu Ming. Dia tahu dari aura orang ini bahwa dia adalah Raja Neraka. Pihak lain jelas mengenalinya. Bagaimana kalau kita bergabung? Bunuh orang tua ini. Raja Neraka berbicara. Seperti yang kuinginkan. Lu Ming tersenyum. Kekuatan tempur Raja Neraka sangat menakutkan. Dengan dia, mereka bisa melawan praktisi spiritual Han Dao yang terluka. Pedang getaran cahaya emas. Raja Yama berterus terang dan menyerang secara langsung. Pedang emas Qi yang mempesona memancarkan niat yang sangat tajam seolah-olah bisa menembus segalanya. Raja Neraka telah memahami kemauan logam dan telah mencapai level 2. Surat wasiat logam terkenal karena ketajamannya. Medan kekuatan iblis langit Xian Yanxing secara alami tidak menghalangi Raja Neraka. Pada saat yang sama, Lu Ming muncul dan menusukkan tombak panjangnya ke depan. Naga sejati 3 warna terbang keluar dan menerkam roh prajurit Han Dao. Menghadapi serangan ketiga orang tersebut, praktisi spiritual Han Dao memadamkan lampu pedang ke arah ketiga orang tersebut. Dengan ledakan yang keras, kedua belah pihak berimbang. Lalu, cahaya tombak, cahaya pedang, dan cahaya pedang bangkit kembali dan bertabrakan dengan dahsyat. Suara mendesing. Suara mendesing. Garis-garis pedang Qi dan pedang Qi melesat ke segala arah. Seseorang dapat dengan jelas melihat dengan mata telanjang bahwa ada jejak di ruang terdekat. Praktisi spiritual Han Dao terluka dan ditekan oleh medan kekuatan iblis langit. Di sisi lain, Lu Ming dan Raja Neraka bisa mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Untuk sementara waktu, pertarungan antara mereka berempat berlangsung sangat intens. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lusinan gerakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat ini, langit dan bumi mulai berguncang. Mereka berempat bisa merasakan Pulau Pelangi bergetar hebat, dan guncangannya semakin hebat. Tidak baik, Pulau 7 Warna akan kembali ke kehampaan. Ayo pergi. Di kejauhan, seorang seniman bela diri berteriak.
Bagaimana kita pergi? Terbang ke langit. Pulau tujuh warna itu ditutupi oleh formasi prasasti. Selama Anda terbang ke langit dan menerobos formasi prasasti, Anda bisa pergi. Buru-buru. Bas. Dan EBSCP, Wash. Seseorang dapat melihat seberkas cahaya muncul dari pegunungan dan terbang ke langit dengan kecepatan tinggi. Ekspresi Luming dan yang lainnya berubah. Namun, semua orang berada dalam keadaan cemas, dan tidak ada yang berhenti. Jika satu pihak berhenti dan pihak lain memanfaatkan situasi untuk menyerang, mereka pasti akan dirugikan. Namun, mereka berempat juga secara sadar menyerbu ke arah langit, bertarung saat mereka terbang. Setelah terbang sejauh puluhan ribu meter, orang dapat melihat bahwa memang ada layar cahaya di atas kepala mereka, menutupi pulau tujuh warna. Di kejauhan, cahaya pelangi terus membombardir layar cahaya, lalu menerobosnya dan menghilang. Ledakan. Saat mereka berempat bertarung, ketika mereka mencapai tepi tirai cahaya itu secara alami menembus, dan mereka berempat bergegas keluar. Luming muncul di luar dan menyadari bahwa dia melayang di udara. Tak jauh dari situ, sebagian pulau pelangi telah lolos ke dalam kehampaan. Sisanya juga terus-menerus memasuki kehampaan dan akan segera menghilang. Di sekitar pulau tujuh warna, ada sosok yang terus berkedip dan muncul. Mereka adalah orang-orang yang berasal dari pulau tujuh warna. Dentang. Tidak jauh dari situ, cahaya keemasan menyilaukan bersinar. Praktisi spiritual Handao dan Raja Neraka lebih dekat satu sama lain. Dia mengambil langkah pertama, ingin membunuh salah satu dari mereka terlebih dahulu sebelum berurusan dengan Luming dan Xian Yanxing. Bagaimana Luming bisa membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya? Dia mengambil satu langkah dengan 9 langkah naga yang menapaki langit dan berubah menjadi aliran cahaya. Dia muncul di belakang praktisi spiritual itu dalam sekejap dan langsung menyambutnya dengan tombak panjangnya. Menjijikkan. Raja Neraka telah waspada terhadapnya. Serangannya yang tiba-tiba tidak melukai Raja Neraka dengan parah. Di sisi lain, kecepatan dan reaksi Luming sangat cepat. Dia segera tiba, menggagalkan rencananya untuk melukai Raja Neraka dalam satu gerakan. Ledakan. Saat berikutnya, tekanan besar menekan tubuh Handao, dan Xian Yanxing mengikuti dari belakang. Hal ini membuat makhluk spiritual Handao begitu tertekan hingga dia ingin muntah darah. Di antara mereka bertiga, Xian Yanxing lah yang paling membuatnya pusing. Penindasan medan kekuatan iblis langit dan serangan diam-diam dari pemotongan destruktif membuatnya mustahil untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Luming dan Raja Neraka bertanggung jawab atas serangan sengit tersebut. Dia yakin bahwa dia bisa dengan mudah menghancurkan dan membunuh salah satu dari mereka sendirian, tapi akan terlalu sulit untuk menghadapi mereka bertiga bersama-sama. Daerah ini dipenuhi dengan kegembiraan karena pertempurannya sangat intens. Orang-orang di sekitar semuanya khawatir. Itulah praktisi spiritual Handao. Siapa ketiganya? Dia benar-benar bisa bertarung dengan praktisi spiritual Handao. Betapa kuatnya kekuatan bertarung. Ketiga pemuda ini semuanya adalah raja tingkat puncak. Sulit dipercaya. Raja tingkat puncak benar-benar bisa bertarung melawan prajurit roh Handao. Asura, Yama, dan Yaksa. Benar, mereka bertiga. Gerakan mereka persis sama. Mereka sebenarnya bergabung untuk melawan praktisi spiritual dengan pedang dingin. Apa yang sedang terjadi? Petik 2. Ya Tuhan, pasti mereka bertiga. Saya kira mereka mengalami konflik di Pulau Tujuh Warna. Sebagian besar orang di sekitar adalah raja tingkat puncak, dan ada beberapa ahli alam jiwa. Semuanya kaget dengan pemandangan ini. Prajurit spiritual Handao adalah eksistensi yang kuat di puncak alam samudera spiritual tingkat ketiga. Mereka bisa melihat auranya lemah dan dia seharusnya terluka, tapi ini sudah cukup mengejutkan. Banyak orang berdiri di udara dan menyaksikan dari jauh. Ledakan, ledakan, ledakan. Pulau Tujuh Warna itu terus tenggelam ke dalam kehampaan dan segera menghilang. Keributan di Pulau Pelangi mengguncang seluruh pulau pasir emas. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang dan menyaksikan dengan kaget saat Pulau Pelangi akan menghilang. Pada saat yang sama, mereka juga dikejutkan oleh pertempuran antara Luming dan yang lainnya serta praktisi spiritual Handao. Feng Chuan, datang dan bantu aku membunuh ketiga kecil ini. Prajurit spiritual Handao berseru. Dia memanggil seorang ahli di alam samudera spiritual tingkat pertama yang sedang mengamati di dekatnya.
Feng Chuan adalah seorang kenalan lama dari praktisi spiritual pedang dingin, tetapi mereka bukanlah teman dekat. Saat itu, ekspresi Feng Chuan berubah. Lu Ming, Xian Yanxing, dan Raja Neraka terlalu kuat. Biarpun dia menyerang, dia mungkin tidak bisa membunuh mereka dalam satu pukulan. Jika mereka melakukan serangan balik, dia mungkin mati di sini. Terlebih lagi, pihak lain masih sangat muda dan memiliki potensi yang mengejutkan. Jika dia tidak membunuh mereka semua, dia harus bersembunyi dan tidak berani muncul ketika pihak lain menerobos ke alam lautan roh. Karena itu, dia ragu-ragu dan tidak bisa mengambil keputusan. Feng Chuan, tunggu apa lagi? Kamu mau mati? Makhluk spiritual Han Dao mengancam. Ekspresi Feng Chuan berubah jelek lagi. Membunuh. Xian Yanxing berteriak dan menekan lengannya lagi. Sebuah lengan yang indah terbentuk. Lengannya sangat besar, dan telapak tangannya saja lebarnya 10 meter. Itu menekan ke arah roh prajurit. Ini adalah keterampilan bela diri garis keturunan Xian Yanxing. Serangan jalur Gokudo. Air mata cahaya keemasan. Lu Ming dan Raja Neraka juga melancarkan serangan terkuat mereka. Mereka harus mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Semakin lama hal itu berlangsung, semakin merugikan mereka. Praktisi spiritual Han Dao mengenal banyak orang, tetapi mereka adalah orang luar dan tidak mengenal banyak orang. Mereka bertiga menggunakan gerakan membunuh terkuat mereka. Ekspresi prajurit roh Han Dao berubah dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Bang! Kekuatan ketiganya mendarat di tubuh makhluk spiritual Han Dao. Cahaya pedang makhluk spiritual Han Dao hancur, dan baju besi es yang menutupi tubuhnya juga tidak retak. Dia menjerit dan tubuhnya terbang jauh, mengeluarkan banyak darah. Membunuh. Lu Ming dan dua orang lainnya menyerang praktisi spiritual Han Dao dengan gila-gilaan. Badai pedang dingin. Warna yang tidak normal muncul di wajah praktisi spiritual Han Dao. Dia menebas ratusan kali dalam sekejap, membidik Lu Ming dan dua lainnya. Merusak. Mereka bertiga bergandengan tangan untuk menghancurkan pedang dingin Storm milik praktisi spiritual dengan satu serangan dan kemudian bergegas ke arahnya. Wajah praktisi spiritual Han Dao menjadi pucat. Dia sebenarnya berada dalam posisi yang dirugikan. Jika ini terus berlanjut, dia akan berada dalam bahaya. Pada saat ini, pedang merah Qi melintasi kehampaan dan menebas Lu Ming dan dua lainnya. Mereka bertiga terkejut dan menghalangi cahaya pedang, tapi tubuh mereka tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Bas! Seorang lelaki tua berjubah merah muncul dan berdiri di depan praktisi spiritual tersebut. Itu adalah monster tua berambut merah. Haha, Ready, kamu di sini. Bagus, ayo kita bunuh ketiga bajingan kecil ini bersama-sama. Melihat monster tua berwarna merah tua itu, makhluk spiritual Han Dao sangat gembira. Namun, wajah Lu Ming, Xian Yanxing, dan Raja Neraka berubah muram. Mereka bertiga berdiri berdampingan, menatap praktisi spiritual Han Dao dan monster tua Crimson. Praktisi spiritual Han Dao sendiri sudah cukup sulit untuk dihadapi, dan sekarang ada monster tua berwarna merah tua itu. Monster tua berambut merah itu sama dengan praktisi spiritual dengan pedang es. Dia juga terluka dalam formasi tersebut, namun tingkat keparahan lukanya tidak diketahui. Jika dia mempertahankan kekuatan tempurnya, yang mirip atau bahkan lebih kuat dari praktisi spiritual dengan pedang es, mereka akan berada dalam masalah. Tapi hari ini, mustahil membunuh praktisi spiritual Han Dao. Praktisi spiritual Han Dao dan monster tua berwarna merah tua itu mendekati Lu Ming dan dua lainnya. Di sekeliling, semua orang menonton dengan penuh perhatian. Mereka semua sangat penasaran di dalam hati mereka. Akankah ketiga orang jenius yang seperti matahari di tengah hari mati di tangan dua monster tua? Bas! Pada saat ini, pagoda emas muncul di tubuh Raja Yama. Pagoda emas memancarkan cahaya keemasan menyilaukan yang bahkan lebih menyilaukan dari matahari. Sinar cahaya keemasan tampak seperti pedang Qi yang sangat tajam. Pagoda pedang cahaya emas. Prajurit spiritual Han Dao dan monster tua berwarna merah tua tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika mereka melihat pagoda emas. Itu adalah pagoda pedang cahaya emas. Di sekelilingnya, yang lain juga berseru kaget. Kamu dari sekte pedang emas, kata monster tua berambut merah dengan ekspresi serius. Di sebelah barat samudera astral yang kacau, terdapat domain besar yang disebut domain cahaya emas. Di gurun timur,
Domain cahaya keemasan sangat terkenal. Ini bukan domain kecil, melainkan domain besar dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Sekte nomor satu di wilayah cahaya emas adalah Sekte Pedang Emas. Meskipun wilayah cahaya emas juga berada di bawah kendali Istana Dewa Langit Kaisar, dan Sekte Pedang Emas juga merupakan kekuatan bawahan dari Istana Dewa Langit Kaisar, otoritas Sekte Pedang Emas di wilayah cahaya emas sangatlah luar biasa. Itu hampir berada pada tingkat yang sama dengan istana cabang Istana Kaisar Surga di wilayah cahaya keemasan. Dari sini, orang dapat melihat betapa kuatnya Sekte Pedang Emas itu. Adapun pagoda pedang cahaya emas, hanya dimiliki oleh para jenius sejati dari Sekte Pedang Emas. Itu sangat terkenal dan telah mengungkap fakta bahwa Laut Berbintang dekat dengan wilayah cahaya keemasan, jadi wajar jika dia pernah mendengarnya. Saya Jian Feiliu. Raja Neraka perlahan melaporkan namanya. Apa, Anda adalah Jian Feiliu dari Sekte Pedang Emas, peringkat 788 dalam daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur. Segera setelah Raja Yama selesai berbicara, ekspresi monster tua berambut merah dan praktisi spiritual Han Dao berubah. Serangkaian seruan terdengar di sekitarnya. Raja Neraka adalah Jian Feiliu, yang menduduki peringkat ke-788 dalam daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur. Banyak orang terkejut. Tatapan Lu Ming dan Xian Yanxing juga berkedip. Mereka pernah mendengar tentang Jian Feiliu, yang masuk dalam daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur. Dia menduduki peringkat 788, jauh lebih kuat dari Li Xiaoyun. Pedang dingin hantu tua, lupakan saja masalah hari ini. Ekspresi monster tua berambut merah itu berubah saat dia berbicara kepada praktisi spiritual Han Dao. Dia tidak takut pada Jian Feiliu, tapi dia takut pada Sekte Pedang Emas di belakang Jian Feiliu. Apa yang Anda takutkan? Jika kita membunuh mereka hari ini dan menemukan pulau kecil untuk bersembunyi, akankah Sekte Pedang Logam dapat menemukan kita? Praktisi spiritual Han Dao memperlihatkan tatapan kejam dan berkata, apalagi, anak-anak ini semua memiliki harta yang berharga. Kami akan membaginya secara merata. Ready? Jangan terlalu penakut. Mata praktisi spiritual Han Dao dingin. Lu Ming dan Xian Yanxing memasuki aula. Ketika mereka masuk untuk melihatnya, tempat itu kosong. Bahkan naga banjir pun telah hilang. Dia berspekulasi bahwa Lu Ming dan Xian Yanxing pasti telah mendapatkan harta karun di dalamnya. Terlebih lagi, kebenciannya pada Lu Ming terlalu kuat. Dia tidak akan puas jika dia tidak membunuh Lu Ming. Jian Feiliu telah mendapatkan harta karun itu dari istana lain, jadi dia tidak ingin melepaskannya. Ekspresi monster tua berambut merah itu juga berubah. Ia juga sangat tergoda dengan harta karun yang dapat menarik perhatian praktisi spiritual tersebut. Han Bing, jika kamu ingin membunuh kami, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Anda pikir saya tidak membawa barang penyelamat saat saya keluar bertualang? Dari sudut pandang lain, jika saya mengendalikan pagoda pedang emas dengan sekuat tenaga, apakah menurut Anda dapat menghentikan saya? Saya yakin saya bisa membunuh salah satu dari Anda. Siapa di antara kalian yang akan mati? Jian Feiliu mencibir sambil melihat ke arah prajurit roh es dan monster merah. Wajah prajurit roh es dan monster merah itu berubah jelek. Mereka tahu bahwa Jian Feiliu benar. Apakah hewan kesayangan surga seperti Jian Feiliu tidak mempunyai barang penyelamat nyawa? Pagoda pedang emas juga merupakan harta karun yang terkenal. Dengan budidaya Jian Feiliu, sulit untuk mengendalikannya. Namun, jika dia terpaksa bertarung sampai mati, salah satu dari mereka mungkin akan terbunuh. Saudara Jian, tidak perlu membuang-buang kata-kata dengan mereka. Aku juga punya sesuatu pada diriku. Jika aku menggunakannya sekuat tenaga, itu akan cukup untuk membunuh salah satu dari mereka. Lu Ming berkata dengan dingin. Hal ini menyebabkan ekspresi makhluk spiritual sedingin es dan monster merah berubah lagi, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Mereka tidak punya pilihan selain percaya bahwa Lu Ming mengatakan yang sebenarnya. Lu Ming masih sangat muda dan kekuatan tempurnya tidak kalah dengan Jian Feiliu. Dia pastinya berasal dari kekuatan besar. Sangat mungkin dia memiliki harta untuk melindungi dirinya sendiri. Apalagi masih ada Xian Yanxing. Mereka mulai ragu. Inilah keuntungan menjadi kekuatan yang kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para petani keliling ini.
Lu Ming memandang praktisi spiritual Handao dan monster tua merah tua itu dengan dingin. Apa yang dia katakan tadi adalah setengah benar dan setengah salah. Dia memang memiliki jurus mematikan, yaitu kuali guntur. Namun, jika dia menggunakan kuali guntur, dia akan bergantung pada belas kasihan orang lain. Dalam lingkungan seperti itu, Lu Ming sama sekali tidak berniat menggunakan kuali guntur. Dia hanya mengatakannya untuk menakuti praktisi spiritual pedang dingin dan monster tua berwarna merah tua itu. Menurutku, lupakan saja masalah hari ini. Setelah merenung beberapa saat, monster tua berambut merah itu berbicara. Jelas, dia tidak berani mempertaruhkan nyawanya. Ekspresi praktisi spiritual Handao tidak sedap dipandang dan dia sangat tidak rela. Namun, karena monster tua Crimson telah mundur, dia tidak dapat melakukan apapun pada Lu Ming dan yang lainnya. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan dibunuh oleh mereka. Dasar bajingan kecil, tunggu saja sampai aku pulih dari lukaku dan lihat bagaimana aku akan membunuhmu. Praktisi spiritual Handao meraung di dalam hatinya. Jika dia berada di masa perdana, dia sangat yakin bahwa dia bisa membunuh Lu Ming dan Jian Feiliu sebelum mereka bisa menggunakan harta rahasia mereka. Ayo pergi. Praktisi spiritual Handao melirik Lu Ming dan yang lainnya. Dia dan monster tua Crimson berubah menjadi dua seberkas cahaya dan terbang ke kejauhan, menghilang dari tempat ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, Pulau Tujuh Warna telah sepenuhnya menghilang ke dalam kehampaan. Kekosongan telah kembali ke kondisi tenangnya. Bagaimana aku harus memanggilmu? Saya sangat mengagumi kultivasi dan kekuatan bertarung Anda. Jian Feiliu menyimpan pagoda pedang emas dan menangkupkan tinjunya ke arah Lu Ming dan Xie Nianxing. Saya Lu Ming. Lu Ming juga menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Xie Nianxing berkata dengan dingin. Lu Ming, Xie Nianxing. Jian Feiliu berpikir sejenak. Rupanya, dia belum pernah mendengar tentang kedua orang ini. Kemudian dia tersenyum pahit dan berkata, saya telah mendengar bahwa banyak orang jenius dan putra surga yang sombong telah muncul di zaman keemasan ini. Sepertinya itu benar. Saya telah bertemu dengan para jenius yang berada pada level yang sama dengan mereka yang ada dalam daftar 1000 talenta terbaik. Ada lebih dari 5 dari mereka sekarang. Pantas saja Kamar Dagang Rahasia tidak merilis daftar baru ketika sudah waktunya daftar tersebut diperbarui. Saya kira ada terlalu banyak orang jenius baru, dan sulit bagi Kamar Dagang untuk mengendalikan semuanya. Lu Ming mengangguk. Dia juga bingung. Daftar 1000 talenta terbaik akan diperbarui setiap 2 tahun sekali. Menurut waktu, 2 tahun seharusnya sudah berlalu. Namun, daftar 1000 talenta terbaik belum diperbarui. Hal itu jelas berkaitan dengan era saat ini. Era besar akan datang, dan para jenius pun meningkat. Meskipun Kamar Dagang Rahasia sangat kuat, sulit untuk mengendalikan semuanya. Jika dia ingin mengetahui berapa banyak orang jenius yang ada, dia hanya bisa menunggu sampai pertempuran Providence dimulai. Jian Feiliu memamerkan kemampuannya dalam pertempuran, tapi dia masih sangat santai. Selain itu, ketika mereka berada di Pulau Pelangi, dia bisa saja mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tetapi dia berbalik untuk membantu Lu Ming dan yang lainnya menangani praktisi spiritual Handao. Karakternya tidak buruk dan Lu Ming memiliki kesan yang baik terhadapnya. Xie Nianxing berdiri di samping dan tidak berkata apa-apa. Lu Ming mengobrol dengan Jian Feiliu sebentar sebelum Jian Feiliu mengucapkan selamat tinggal padanya. Saudara Lu, Nona Xie, kita tidak bisa tinggal lama di Pulau Pasir Emas. Jika praktisi spiritual Handao pulih, dia pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Saya berencana meninggalkan Pulau Pasir Emas. Bagaimana denganmu? Kata Jian Feiliu. Ya, kami juga. Lu Ming mengangguk. Baiklah kalau begitu, sampai jumpa lagi jika kita sudah ditakdirkan. Jian Feiliu menangkupkan tinjunya dan menghilang. Ayo pergi. Lu Ming dan Xie Nianxing saling memandang dan meninggalkan tempat itu. Berita tentang pertempuran ini pasti akan menyebar, dan akan menyebar lebih jauh lagi. Lu Ming dan Xie Nianxing memang berencana meninggalkan Pulau Pasir Emas. Selama periode waktu ini, Lu Ming dan Xie Nianxing telah memperoleh banyak hal. Mereka perlu menemukan tempat yang tenang untuk mencerna keuntungan mereka. Alam niat kehancuran Xie Nianxing dan alam niat angin akan berhasil bergabung. Dia perlu menemukan tempat untuk mengasingkan diri dan menerobos dalam sekali jalan.
Adapun Luming, dia belum memperhatikan baik-baik seni surgawi penekan penjara yang dia peroleh dari prasasti penekan penjara. Juga, api energi mental 7 warna Daois terus disempurnakan. Dia perlu mengasingkan diri selama jangka waktu tertentu untuk mencernanya dengan baik. Keduanya terbang menuju sebelah barat Pulau Pasir Emas. Segera, mereka melintasi seluruh Pulau Pasir Emas dan tiba di pantai barat. Tangan Luming bergerak dan sebuah peta muncul di tangannya. Ini adalah peta samudra astral yang kacau yang dia beli di Pulau Pasir Emas. Di peta, terdapat lautan dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Itu adalah pulau-pulau. Pulau Pasir Emas letaknya relatif dekat ke arah timur. Setelah beberapa saat, Luming dan Xian Yanxing naik ke udara dan terbang ke barat. Mereka berencana mencari pulau tak berpenghuni dan bercocok tanam di pengasingan untuk sementara waktu. Setelah Luming dan Xian Yanxing pergi, Jian Feiliu muncul di seberang laut. Dengan gerakan tangannya, sebuah kotak logam muncul. Pada kotak logam tersebut, beredar prasasti dan menyegel kotak logam tersebut. Saya mendapatkan ini dari istana di Pulau Pelangi. Itu ditandai dengan kata-kata, kunci rahasia harta Kaisar Bela Diri. Aku ingin tahu apakah itu nyata. Jian Feiliu bergumam sambil matanya bersinar. Kata-kata, harta karun Kaisar Bela Diri, terlalu menarik. Terlepas dari apakah itu asli atau palsu, itu pasti luar biasa karena ada dalam koleksi Daois 7 warna. Sayangnya, ada formasi prasasti yang menyegelnya. Sepertinya saya harus meluangkan waktu untuk membuka segelnya. Setelah mengatakan itu, Jian Feiliu menyingkirkan kotak besi itu dan terbang keluar dari laut besar, menghilang dalam sekejap mata. Luming dan Xian Yanxing sangat cepat. Setelah terbang selama 2 hari, mereka akhirnya menemukan sebuah pulau terpencil. Pulau terpencil itu tidak besar, dengan radius kurang dari 100 mil, dan tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Keduanya mendarat di pulau terpencil dan memilah barang-barang yang mereka peroleh di Pulau Pelangi. Dan EBSCP, dia telah memperoleh beberapa hal kali ini. Kristal roh tingkat tertinggi, teknik budidaya, dan bahkan kristal niat cukup melimpah. Ramuan roh adalah yang paling melimpah. Keduanya membaginya secara merata, lalu masing-masing menemukan tempat dan mulai bercocok tanam secara terpencil. Dan, manfaatkan waktu ini untuk mengukir prasasti di atas level 4. Juga, beri saya beberapa susunan prasasti. Saya punya waktu untuk mempelajarinya. Dalam benak Dandan, entah berapa banyak prasasti dan formasi prasasti yang dikuasainya, maka wajar saja ia harus memanfaatkannya dengan baik. Tukarkan dengan ramuan roh. Dandan memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta ramuan roh. Ambil. Luming mengeluarkan segenggam obat spiritual level 5 dan melemparkannya ke Dandan. Di Pulau Pelangi, Luming telah memperoleh banyak tumbuhan roh dan kaya. Dandan mengambil ramuan roh dan lari untuk menulis prasasti. Luming duduk bersila, pikirannya tenggelam ke dalam lautan kesadarannya. Di lautan kesadarannya, 10 lampu roh hijau menyala. Itu benar, Luming telah menyalakan 10 lampu roh hijau selama beberapa hari terakhir dan telah mencapai tahap sempurna dari alkemis tingkat 4. Selanjutnya, dia akan menerobos menjadi penulis peringkat kelima. Menjadi alkemis peringkat 5 adalah sebuah rintangan. Sekali dilintasi, akan terjadi perubahan kualitatif. Seorang alkemis sejati akan memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Luming mengaktifkan meditasi Dewa Kegelapan. Inti api yang mengalir di lautan kesadarannya terbakar lebih ganas lagi, terus-menerus memurnikan api mental dari 7 warna Daois. Api spiritual dari Taois 7 warna telah menyusut tetapi masih banyak yang tersisa. Dalam waktu dekat, energi mental Luming masih akan meningkat pesat. Dan EBSCP, gumpalan api energi mental melayang ke bawah dan menyatu dengan api energi mental Luming sendiri. Api energi mentalnya semakin kuat. 3 jam kemudian, 10 lampu Green Mine tiba-tiba padam. Kemudian, pada lampu pikiran pertama, seberkas api perlahan muncul. Itu adalah nyala api hijau. Api mental hijau, alkemis tingkat 5. Ledakan. Saat api hijau muncul, pikiran Luming bergetar dan terdengar suara gemuruh yang keras. Bas. Pada saat ini, 5 lingkaran cahaya dengan 5 warna tiba-tiba muncul di atas kepala Luming. Di bagian bawah ada lingkaran cahaya merah. Pada cincin cahaya tersebut,
terdapat 10 titik yang tersebar merata yang memancarkan cahaya terang seperti bintang. Dihitung dari bawah ke atas, halo kedua berwarna oranye dan juga memiliki 10 titik. Itu sangat luar biasa. Halo ketiga berwarna kuning dan juga memiliki 10 titik. Halo keempat berwarna hijau dan juga memiliki 10 titik. Hanya cincin lampu kelima yang berbeda. Warnanya hijau, tapi hanya ada 1 titik di atasnya. Cincin roh. Hati Luming tergerak. Selama seorang penulis mencapai level 5, mereka akan memiliki cincin roh. Setiap warna cincin roh mewakili level yang sesuai. Misalnya, cincin paling bawah mewakili alkemis tingkat pertama, dan 10 titik di atas mewakili jumlah lampu roh yang menyala. Dalam 4 tingkat pertama, Luming telah menyalakan 10 lampu mental. Makanya, ada 10 titik terang. Jika dia hanya menyalakan 5 lampu pada tingkat tertentu, hanya akan ada 5 titik terang. Cincin spiritual dapat dengan jelas menunjukkan kondisi kultivasi seorang penulis. Sambil berpikir, dia menyingkirkan cincin roh itu. Segera, pikiran Luming tenggelam ke dalam api energi mental hijau. Ledakan. Dalam sekejap, energi mental Luming keluar dari tubuhnya dan terbang, melayang di udara. Saat ini, seluruh dunia penuh warna di matanya. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu. Luming dapat dengan jelas merasakan berbagai warna, atribut langit dan bumi, serta energi. Perasaan yang luar biasa. Luming sangat penasaran. Energi mentalnya terus meluas. Namun, semakin jauh, semakin lemah energi yang dirasakan Luming. Mari kita uji kekuatan formasi prasasti yang hebat. Pikiran Luming kembali dan dia berdiri. Dia menginjak tanah, dan tanda muncul di tanah. Rune-rune ini berpotongan dan berkumpul, membentuk formasi prasasti. Bang! Saat Luming mengambil langkah terakhirnya, pedang tempur terbang keluar dari formasi dan menebas gundukan tanah. Bang! Gundukan itu terbelah menjadi 2. Seperti yang diharapkan, formasi prasasti dapat menyalurkan kekuatan langit dan bumi untuk melancarkan serangan yang kuat. Apakah ini yang dimaksud dengan penulis peringkat 5 yang sebenarnya? Sungguh luar biasa. Mata Luming berkedip. Dia baru saja melangkah ke tingkat 5 dan hanya menyalakan 1 lampu pikiran. Nantinya, semakin banyak lampu pikiran yang dia nyalakan, semakin kuat susunan prasasti yang bisa dia kuasai, dan semakin kuat pula kekuatan serangannya. Arai besar yang baru saja diukir Luming hanyalah arai level 3 dan kekuatan serangannya terbatas. Kekuatan tempur seorang master prasasti terkait dengan kekuatan api energi mental mereka, namun juga sangat terkait dengan formasi prasasti yang mereka kuasai. Semakin kuat api energi mental seseorang, semakin besar pula kekuatan langit dan bumi yang dapat dikendalikan. Semakin kuat formasinya, semakin besar pula kekuatannya. Api energi mental 7 warna Daois memiliki beberapa pengalaman. Dia bahkan memiliki teknik alkimia dan formasi susunan Dao. Namun, ini terlalu rumit sekarang. Saya akan menyelesaikannya setelah saya memurnikan semua api energi mentalnya. Sekarang, saya tinggal menunggu prasasti dan susunannya. Sebelum itu, saya akan mengesampingkan prasasti Dao. Bagaimanapun, nyala api yang mengalir dari inti bumi memurnikan api energi mental 7 warna Daois setiap saat. Api energi mentalnya menjadi semakin kuat setiap saat, jadi dia tidak perlu mempedulikannya sekarang. Prasasti penekan penjara. Luming berencana mempelajari prasasti penekan penjara garis keturunan kedua dan teknik surga penekan penjara. Sambil berpikir, prasasti penekan penjara muncul. Prasasti penjaga penjara, prasasti penjaga penjara, apa yang ditekannya? 9 neraka. Luming tersenyum tipis. Kabut di depan prasasti penekan penjara telah menyebar, namun tempat lain masih diselimuti kabut, terlihat sangat misterius. Apa? Pada saat ini, Luming tiba-tiba menyadari bahwa dia bisa merasakan perasaan yang sangat berat yang melekat di hatinya. Itu sangat jelas. Ini bumi. Ya, inilah kekuatan bumi. Hati Luming tergerak. Dia menginjak tanah, dan perlahan, dia tampak menyatu dengan bumi. Kekuatan bumi, ya, inilah kekuatan bumi. Prasasti penekan penjara sungguh menakjubkan. Ini benar-benar dapat membuat saya merasakan kekuatan bumi dengan sangat jelas. Luming tahu betul bahwa ini semua karena prasasti penekan penjara. Dulu,
dia tidak merasakan perasaan seperti itu saat berdiri di tanah. Namun, dia sudah memilikinya sekarang. Tampaknya prasasti penekan penjara itu sangat cocok dengan bumi. Lu Ming merasa selama dia ingin memahami kekuatan bumi sekarang, dia akan mampu melakukannya dengan sangat cepat dan menguasainya. Apakah aku perlu memahaminya? Lu Ming sedikit ragu-ragu. Begitu dia memahami kekuatan bumi, kekuatan yang bisa dia kendalikan, dan bahkan alam surga bumi, akan menjadi 4 jenis. Kecepatan kultivasinya pasti akan menjadi lebih lambat. Semakin banyak niat yang dipahami, semakin besar pula daya tolaknya, dan semakin sulit untuk dikembangkan. Lu Ming harus mempertimbangkannya. Mari kita lihat penjara yang menekan seni surgawi terlebih dahulu sebelum mempertimbangkannya. Lu Ming duduk bersila dan memejamkan mata. Informasi tentang teknik penjara menekan surga muncul di benaknya. Selama periode waktu ini, dia belum melihat dengan benar teknik penekan surga di penjara. Seketika, semua informasi yang berkaitan dengan teknik penjara menekan surga bergema di benak Lu Ming. Setelah lebih dari 1 jam, Lu Ming membuka matanya. Teknik bela diri yang menakjubkan. Mata Lu Ming menunjukkan sedikit keterkejutan. Tidak diragukan lagi, penjara yang menekan seni surga adalah keterampilan bela diri dan keterampilan bela diri garis keturunan. Namun, itu sangat berbeda dengan keterampilan bela diri lainnya. Pertama-tama, penjara yang menekan seni surgawi tidak memiliki gerakan tetap. Itu lebih seperti teknik pertarungan. Setelah berhasil mengolahnya, seseorang dapat menggunakan kekuatan garis keturunan untuk menekan segalanya dengan kekuatan prasasti penekan penjara di setiap pukulan, telapak tangan, dan bahkan tendangan. Kekuatannya sangat menakutkan. Ketika seseorang mencapai level tertinggi, mereka tidak hanya dapat menggunakan tangan dan kakinya, tetapi setiap bagian tubuhnya dapat digunakan untuk berperang. Punggung dan bahu mereka bisa menampung kekuatan prasasti penekan penjara dan melepaskan serangan mengerikan, mengubahnya menjadi senjata pembunuh. Selain itu, penjara yang menekan seni surgawi tidak memiliki tingkatan tertentu, dan itu banyak berkaitan dengan kekuatan garis keturunan. Semakin kuat kekuatan garis keturunannya, semakin kuat pula prasasti penekan penjara itu. Jika garis keturunan Raja tingkat 9 terbangun, kekuatan seni surgawi penekan penjara hampir tidak bisa mencapai kekuatan teknik bela diri setengah dewa tingkat rendah tingkat pertama. Jika garis keturunan dewa tingkat pertama dibangkitkan, kekuatan seni surgawi penekan penjara bahkan bisa mencapai kekuatan teknik bela diri setengah dewa tingkat rendah tingkat ke-6. Tingkat setengah dewa, mata Lu Ming bersinar terang. Bagi yang lain, tingkat garis keturunan yang bisa mereka bangun telah ditetapkan. Namun, Lu Ming bisa terus maju. Teknik seni bela diri ini terlalu cocok untuknya. Namun, teknik penjara yang menekan surga memiliki persyaratan, yaitu menggunakan mentalitas bumi sebagai kekuatan utama untuk melepaskan kekuatan terkuat. Ini karena mentalitas bumi adalah yang paling cocok dengan prasasti penekan penjara. Sepertinya aku masih perlu memahami kekuatan bumi. Bibir Lu Ming membentuk senyuman pahit. Namun, Lu Ming mengambil keputusan dengan sangat cepat. Dia akan memahaminya. Memahami momentum bumi dan kehendak bumi akan meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Terlebih lagi, jika dia mengintegrasikan kehendak bumi ke dalam 3 kemutlakan Dewa Naga di masa depan, 3 kemutlakan Dewa Naga akan berubah menjadi teknik bela diri setengah dewa tingkat rendah. Bisa dikatakan membunuh 3 burung dengan 1 batu. Lu Ming memikirkan detail teknik surgawi penekan penjara dalam pikirannya secara mendetail. Kemudian, garis keturunan prasasti penekan penjara muncul. Lu Ming berencana untuk mulai memahami kekuatan bumi. Ketika dia sudah menguasainya, dia akan menggabungkannya dengan kekuatan bumi dan mengembangkan teknik surgawi penekan penjara bersama-sama. Dia mengambil pohon kuno pemahaman jalan dan meletakkannya di sampingnya. Pikiran Lu Ming menjadi sangat jernih. Dia sepertinya telah menyatu dengan tanah. Dia seperti melihat pulau itu turun hingga ke dasar lautan, menyatu dengan bumi yang tak berujung. Perasaan berat, megah, luas, dan perubahan-perubahan muncul di hati Lu Ming. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tubuh Lu Ming juga memancarkan perasaan yang berat, agung, luas, dan kuno. Kekuatan bumi, tingkat dasar. Saat ini, Lu Ming membuka matanya. Dia tiba-tiba berdiri dan menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Telapak tangan ini sepertinya sangat berat dan berat,
seolah-olah dapat menghancurkan ruang angkasa. Terjadi ledakan dan Lu Ming berhenti. Dia mengerutkan kening dan bergumam, "Tidak, lagi." Pada saat ini, dia sedang mengembangkan teknik penjara yang menekan surga. Ledakan, ledakan. Lu Ming kadang-kadang menggunakan telapak tangannya, tinjunya, dan jari-jarinya, menebas udara terus-menerus. Begitu saja, Lu Ming berkultivasi selama 3 hari berturut-turut. 3 hari kemudian, setiap kali dia memukul dengan telapak tangannya seolah-olah berisi gunung besar, menyebabkan udara bergemuruh dan meledak. Setelah berkultivasi selama lebih dari 10 menit, Lu Ming menghela nafas lega. Setelah 3 hari berkultivasi, teknik penjara menekan surga dapat dianggap berada pada tingkat pemula. Namun, Lu Ming sekarang hanya bisa menggunakannya dengan tangannya. Jalan masih panjang sebelum dia bisa menggunakannya dengan kakinya. Sedangkan untuk menggunakannya dengan seluruh tubuhnya, jaraknya bahkan lebih jauh. Selama beberapa hari terakhir, Lu Ming tidak terus memahami kekuatan bumi. Dia ingin memanfaatkan fakta bahwa kekuatan bumi masih pada tingkat rendah untuk mengintegrasikannya ke dalam 3 maksud lainnya. Kalau tidak, ketika kekuatan bumi berada pada tingkat tinggi, integrasinya akan semakin sulit. Semakin kuat apinya, semakin kuat pula penolakannya. Ayo pergi dan lihat betapa sedikit kemajuan yang dicapai King. Lu Ming berjalan ke sisi lain pulau. Xian Yanxing sedang berkultivasi di sisi lain pulau. Ketika mereka tiba di sisi lain pulau, mereka melihat Xian Yanxing berdiri di tepi pantai, mengerutkan kening sambil berpikir keras.